Begitu kami melihat betapa besarnya kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan, tidak pernah tersembunyi kasih-Mu atas kami. Ketika pada malam hari ini kami bersekutu dalam kerinduan, mengenal Tuhan lebih lagi, dekat dengan Tuhan lebih lagi, menaikkan setiap doa-doa kami. Di tengah-tengah segala kegelisahan di hati kami, biarlah ya Tuhan Engkau berkenan dan Engkau mendengar setiap doa itu. Ya Bapa, sebelum kami berdoa, biarlah firman-Mu menguatkan kami, menjadi alas atas doa-doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan kita malam hari ini sebelum kita menaikkan doa-doa kita, sebelum kita bersama berdoa dengan topik-topik doa yang teman-teman telah kirimkan kepada kami untuk didoakan pada malam hari ini, satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Firman yang begitu kuat. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, akhir dari kegelisahan. Benarkah kegelisahan ini akan berakhir? Sungguhkah akan berakhir teman-teman? The end of anxiety. Dalam segala kegelisahan kita, semua kita punya kegelisahan. Besar kadarnya mungkin berbeda-beda, tetapi kita gelisah, terkhusus di tengah-tengah kondisi kita saat ini, tengah-tengah pandemik ini, kita penuh dengan kegelisahan. Apa kegelisahanmu? Apa kegelisahanmu hari ini? Teman-teman dikasih oleh Tuhan, begitu tingginya tingkat kegelisahan, anxiety yang dialami oleh kaum muda saat ini. Sehingga anak-anak muda digolongkan sebagai golongan orang yang penuh dengan kegelisahan. Khususnya ketika di tengah pandemi ini, betapa kita berkurang dalam kegerakan kita sebagai anak-anak muda yang mobile, yang penuh dengan mobilitas, tetapi terhambat. Kita harus di rumah saja, kita nggak bisa bebas kemana-mana. Kita tinggal di rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasih, papa mama kita, adik kakak kita tinggal di situ. Tapi tetap muncul kekhawatiran, kegelisahan dalam diri kita. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa melakukan pekerjaan dengan bebas. Dan mungkin teman-teman berpikir ketika kita di rumah, dulu berpikir mungkin komunikasi akan lebih terbangun lagi dengan orang tua, akan diperbaiki karena kita lebih sering di rumah. Tapi yang terjadi malah semakin lama kita di rumah, yang muncul malah konflik. Ya, orang tua begitu menekan kita nggak bisa keluar kemana-mana, tapi kita melihat orang tua kita pergi keluar. Padahal mereka yang seharusnya menjaga diri, karena mereka yang rawan terkena virus ini. Tapi kita harus diam di rumah. Kita yang seharusnya menjaga komunikasi lebih baik lagi, tapi dalam kondisi ini membuat komunikasi kita mungkin semakin berburuk dengan orang tua kita. Kita penuh dengan kegelisahan, kita memaksa mau keluar. Kegelisahan kita semakin menjadi-jadi, dalam iman kita semakin gelisah teman-teman. Pernahkah engkau merasakan kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa dia begitu jahat mendatangkan virus ini kepada kita? Kalau Tuhan itu begitu kasih, kenapa dia gak punya daya untuk menyelamatkan kita dari virus ini? Kita mengalami kegelisahan, kebingungan. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Belum lagi dalam persoalan pribadi kita secara personal. Dalam pendidikan kita, di sekolah mungkin yang sekarang dengan sistem PJJ daring, yang kuliah juga seperti itu, wisuda dari rumah. Bisa bayangkan, tidak bisa, baru ini ada wisuda dari rumah yang menggeser tali topinya orang tuanya. Begitu menyedihkan. Bekerja dari rumah begitu menyulitkan. Dan kita juga melihat semakin gelisahnya kita, tingkat penyebaran semakin luar biasa. Bisa bayangkan penyebaran hingga saat ini, ribuan orang dalam per hari terjangkit virus ini. Di luar kita lihat orang-orang tidak pakai masker, malah berkerumun, malah cuci tangan. Kita begitu gelisah. Kapan ini berakhir ya Tuhan? Begitu gelisahnya hati kita, saking gelisahnya kita menjadi seperti pemazmur. Gelisah hati kita. Sampai kapan ya Tuhan semua ini terjadi? Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan, inilah akhir dari kegelisahanmu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu kutipan yang menjadi inspirasi kami dalam doa malam hari ini dari seorang tokoh raksasa rohani, raksasa iman, George Muller. Tokoh iman di abad ke-19 ketika dalam kutipannya berkata demikian. The beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety. Permulaan dari kegelisahan adalah akhir dari iman, dan permulaan dari iman sejati adalah akhir dari kegelisahan. Amin teman-teman. Ketika kita mulai gelisah, mulailah iman kita menuju akhirnya, dan ketika iman sejati muncul, berakhirlah kegelisahan. Harus seperti itu teman-teman. Ketika Yesus berkata kepada muridnya di Yohanes 14 pasal 1 ini, jangan kamu gelisah. Yesus sudah melihat para murid sedang dalam keadaan gelisah karena mereka akan ditinggalkan oleh guru mereka, oleh Yesus Kristus. Lalu Yesus menghiburkan mereka dengan menjelaskan tentang kebenaran siapa dirinya dan siapa Bapa yang mengutusnya. Yesus menyatakan bahwa dialah jalan kepada Bapa, jalan ke arah kebahagiaan. Yesus menyatakan kebenaran tentang Bapa, dan dia membagikan hidup Bapa kepada orang-orang yang mengikutnya, kepada kita. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa, kita memiliki tempat di sana, tempat yang penuh kebahagiaan. Kalau seperti itu, untuk apa lagi kita gelisah dalam hidup ini? Ketika Yesus menyediakan rumah di surga untuk kita, ketika kehidupan ini akan berakhir yang kita tidak tahu kapan ujungnya, apakah ini akan sudah mendekati ujungnya, kita akan berjumpa dengan Yesus dan Bapa kita. Itu kepastiannya, kepastian kebenaran yang Yesus berikan kepada para murid, yang menghiburkan di tengah-tengah kegelisahan mereka, karena mereka akan ditinggalkan oleh Sang Guru. Saudara dikasih oleh Tuhan, awal dari kegelisahan adalah akhir dari iman. Awal dari iman yang sejati adalah akhir dari kegelisahan. Saudara, kalau kita kembali kepada siapa itu George Muller, seorang yang menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidupnya, raksasa rohani, raksasa iman, yang di dalam doanya dia pernah berkata, dia pernah berdoa dalam satu hari 5.000 doa, dan 5.000 doanya dijawab oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, sehingga dia jelas dikatakan raksasa iman. Dalam kesaksiannya begitu dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ketika dalam pertobatannya di umur 24 tahun dia berkata, aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan, kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, dan aku menjadi pecinta firman Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku kepada Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah kalimat yang kuat, yang menjadi kemenangan bagi dia. Dia berserah, menyerahkan segalanya kepada Kristus, dan dia mendapatkan iman yang sejati, percaya sepenuhnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika ada kegelisahan di hatimu sekarang ini, percayalah sebenarnya ada yang sedang bekerja dalam dirimu. Sebagai orang percaya, mungkin teman-teman kita semua mengalami kegelisahan, tapi biarlah kegelisahan itu hanya sebagai sebuah proses untuk mencari kepastian iman kita. Iman kita di dalam Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa kita, menaikkan segala kegelisahan-kegelisahan kita. Hari ini mungkin engkau memiliki kegelisahan. Kita semua memiliki kegelisahan. Jangan jadikan kegelisahan itu menjadi dasar engkau berpijak. Pijakan untuk semua yang menggelisahkan. Pakailah kegelisahan yang memang ada dalam dirimu itu untuk menyatakan kepastian yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Gantikanlah kegelisahan itu dengan doa. Dan ketika kegelisahan itu tergantikan dengan doa, milikilah iman yang sejati karena engkau percaya doa-doamu itu di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan berkenan atas doa-doa itu. Ketika engkau gelisah hari ini, apapun kegelisahanmu, percayalah Yesus berdaulat atas hidupmu, atas rencana-rencanamu, atas ketakutanmu, kegelisahanmu. Camkanlah ini teman-teman.
Iman di pikiran dalam kebenaran, di hati dalam kesungguhan bahwa Yesus hadir saat ini. Meskipun doa kita seakan belum dijawabnya, tetapi percayalah, dengan sungguh Dia akan menyatakan kehendaknya kepadamu, seturut dengan rancangannya atasmu. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita. Sejak awal bulan yang lalu kita telah share form doa kepada teman-teman, dan hari ini kita akan menaikkan bersama-sama pokok-pokok doa kita. Dalam pokok-pokok doa itu ada kegelisahan, kerinduan yang akan kita naikkan bersama. Ketika kita menyerahkan pokok doa itu, disitulah awal mula kita merindukan sebuah kepastian akan jawaban doa. Iman yang sejati ketika itu akan mengakhiri segala kegelisahan kita. Menyerahkannya di dalam Yesus Kristus dengan hati yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau seseorang tidak berbuat apa-apa pada waktu-waktu gelisah ini, orang tersebut tidak memiliki iman yang benar. Malam hari ini miliki iman yang benar. Ketika engkau ada kegelisahan dalam hatimu, gantikan kegelisahanmu dengan doa. Dan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan hidup kami, di usia muda kami begitu banyaknya kegelisahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik ini begitu gelisah kami Tuhan. Tapi biarlah ya Bapa, hari ini menjadi akhir dari kegelisahan kami. Ketika iman sejati dimulai dalam diri kami. Ketika pengertian dan hati bersatu hati untuk datang kepada Tuhan. Kami memiliki pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menyediakan keselamatan bagi kami, yang menyediakan tempat kebahagiaan bagi kami. Dan kami percaya akan hal itu di dalam hati kami yang adalah sumber kehidupan kami. Dan ketika pengertian itu kami satukan dengan hati kami menaikkan doa-doa ini ya Bapa. Dan berakhirlah kegelisahan itu. Dan iman sejati kami miliki. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Tenangkan hati kami Bapa. Kuatkan kami. Jangan biarkan kami gelisah. Mampukan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Dan percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.